Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Para pemirsa hadirin sekalian, alhamdulillah hari ini kita memperingati Maulidun Nabi, hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu barokah dari beliau, syafaah dari beliau, antara lain kita ditakdirkan memperingati. Karena memperingati penuh dengan satu kebahagiaan tentu saja. Bahagia satu karena kita ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kita adalah khairu ummah, disebutkan sebagai sebaik-baik ummah. Yang kedua, tentu beliau adalah satu-satunya makhluknya Allah yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih. Makhluk yang paling dikasihi di alam semesta ini ya Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah itu memuji luar biasa beliau ini di Al-Qur'an ya, maupun disampaikan melalui malaikat Jibril dan seterusnya. Banyak sekali pujian-pujian itu, dan bahkan itu nama beliau itu selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nama Muhammad ini selalu disebut juga berkali-kali di Al-Quran. Ini karena apa? Ini saking luar biasanya makhluk ini yang dipilih oleh Allah menjadi nabi, puncak dari semua nabi, puncak semua rasul, dan sekaligus sebagai khataman nabiyyin, penutup bagi para nabi. Setelah ini tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Kalau ada yang mengaku menjadi nabi, menjadi rasul, ya pasti itu nabi dan rasul yang hoax ya, palsu. Oleh karena itu tugas kita, ini memiliki banyak tugas kita ini sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan diri kita ini menjadi umat beliau, karena Rasulullah SAW adalah hadiahnya Allah kepada umat akhir zaman ini. Karena hadiah ini adalah pasti diberikan kepada yang dicintai. Karena umat akhir zaman ini dicintai oleh Allah, dihadiahi makhluk yang namanya Rasulullah SAW dengan segala cintanya. Maka Rasulullah mendapatkan satu label yang luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Kami, kata Allah, tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai Rasul rahmat. Ya. Sebagai pembawa rahmat. Dan engkau sendiri adalah rahmatku bagi seluruh semesta. Nah, seluruh semesta ini secara makrokosmos, ya, ini jagat semesta, jagat lahir maupun jagat batin, langit, bumi sampai arasy sana, dunia akhirat, itu semua semesta. Itu adalah makrokosmos. Mikrokosmosnya adalah manusia. Dan manusia ini secara paripurna dipantulkan, dicerminkan, diteladankan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di ayat lain disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kami benar-benar telah datang kepadamu rasulun min anfusikum, Rasulullah ini min anfusikum, dari kalanganmu, bukan dari malaikat, bukan dari jin, ya, juga bukan, tapi ini manusia. Kenapa? Agar rahmatku, kata Allah ini, ya, rahmatku ini begitu mudah frekuensinya mengalir kepada kalian semua melalui manusia yang namanya Muhammad ini, min anfusikum. Azizun alaihi ma'anitum, sangat-sangat tegas, peduli terhadap penderitaanmu. Rasulullah itu tidak ada manusia di dunia yang paling peduli terhadap penderitaan manusia. Manusia, seluruh umat manusia. Makanya tidak satu pun nabi yang kelak besok di hari kiamat bersujud memohon kepada Allah kecuali Rasulullah yang hanya menyebut ummati, ummati. Yang dipikirkan adalah umatnya. Ini adalah teladan leadership luar biasa, ya, bahwa Rasulullah SAW sebagai pemimpin itu yang dipikir adalah yang dipimpin umatnya ini supaya selamat di dunia sampai di akhirat, bahkan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dipikiri terus, makanya Rasulullah benar-benar menjadi teladan. Nah, ini yang disebut manusia besar, manusia berjiwa besar. Karena umatnya diajak untuk menjadi atau memiliki jiwa-jiwa besar yang memikirkan orang lain dibanding memikirkan dirinya sendiri. Karena apa? Ini contoh paling sederhana. Kita kalau habis sholat kan baca istighfar, ya. Antara lain di istighfar itu banyak serial istighfar di sana. Antara lain astaghfirullahaladzim, ya Allah aku mohon ampun, li wali walidayya, atas dosaku dan dosa kedua orang tuaku, wali jami'i ashabil hukukil wajibati aliyah, dan seluruh ampuni juga orang-orang yang menjadi tanggungan kewajibanku, keluarga ini semuanya. Dan wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni semua orang-orang beriman baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Dan istighfar Anda diamini semua orang beriman yang sudah wafat. Di kuburan itu mengamini. Karena Anda memohonkan ampunan. Bayangkan. Nah, dan kita yang masih hidup pun, ya Allah ampuni semua dosanya. Ini cara Nabi mengajari kita berjiwa besar. Karena apa? Kalau seluruh umat mukminin, mukminat, muslimin, muslimat diampuni oleh Allah gara-gara permohonan kita, maka seluruh ampunan itu kembalinya kepada kita. Jadi memohonkan ampunan pada Allah jangan egois. Jangan istighfar itu ada istighfar yang sifatnya pribadi, ada istighfar yang sifatnya sosial. Dan itu salah satu teladan jiwa besar Rasulullah SAW. Apalagi besok di hari kiamat, Rasulullah hanya mengucapkan ummati, ummati, duh umatku, umat. Nasib umatku ya Allah. Ya Allah, tolong semua yang ada di neraka, kalau itu umatku, keluarkan semua ya Allah. Dikeluarkan Allah. Kalau masih ada ya Allah yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dalam hidupnya, oleh Allah diperintahkan yang pernah mengucapkan sekali saja la ilaha illallah,
keluarkan dari neraka. Ini bisyafa'atir Rasul, karena syafaatnya Rasulullah SAW. Sehingga beliau oleh Allah dipanggil sebagai sang kekasih, sang Rasul yang luar biasa. Jadi ibarat satelit ya. Satelit ini satelit yang sudah maha besar, satelit ini. Gede banget, powernya luar biasa. Kita dengan mengikuti jejak beliau itu seperti style channel. Makanya ketika kita bersolawat itu connecting dengan beliau dan langsung online dengan Allah Subhanahu wa taala beliau. Itu semua mengalir kepada kita semuanya. Makanya sampai di dalam surat Al-Insyirah disebutkan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ada kali ayat wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat, kami tinggikan derajat penyebutan namamu. Tidak ada nama makhluk Allah yang diangkat setinggi Rasulullah, sampai setiap menyebut nama Allah ada Rasulullah di sana. Dalam sholat pun kita sebut lagi beliau beberapa kali dalam at-tahiyat. Ya. Ada syahadaten, ada sholawat di sana. Ini luar biasa. Makanya tadi oleh qari ya disebutkan, dikutipkan, dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Pada pribadi beliau itu ada tuntunan yang kita teladani. Sungguh-sungguh niscaya oleh Allah, sampai menyebutkan begitu. Ada lafaz takkid ya, lam dan qad. Jadi satu laqad. Nah, fi Rasulullah, dalam kepribadian diri Rasulullah. Kita ini mau meneladani segi apa saja ada di dalam pribadi beliau. Uswatun hasanah. Maka itu yang disebut idol yang sesungguhnya. Karena dalam karakter beliau itu full paripurna. Yang disebut paripurna itu adalah, kalau orang bahasa anak milenial sekarang, ini adalah pribadi yang aku cari selama ini. Gue banget ya ini. Rasulullah. Nah itu. Maka ketika Rasulullah SAW, sang kekasihnya Allah ini, dihina, ya, dicaci maki, barangkali beliau tidak pernah marah. Tapi yang marah Allah. Malaikat marah. Makhluk-makhluk di muka bumi marah. Air, angin, udara, api marah. Beliau tidak marah. Ini pribadi yang luar biasa. Tidak pernah kita mendengar sebuah kisah yang agung dari beliau. Bagaimana beliau ditumpahin kotoran dari atas. Beliau hanya berdoa, Allahumma hdihim, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku. Mereka tidak tahu sebenarnya. Mereka belum memandang, melihat, mengerti siapa sebenarnya diri saya, dan dibalik fi Rasulillah, dibalik kerasulan ini. Karena mereka memang tidak tahu. Berilah hidayah ya Allah. Nah, ini luar biasa beliau. Maka sampai Allah menyebutkan di dalam satu ayat,
Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak bakal menyiksa satu kaum yang engkau ada di dalamnya, Muhammad. Jadi di zaman Rasulullah masih di Mekah, wah itu Rasulullah dianiaya, di ini macam-macam. Kok Allah tidak menurunkan siksa ya? Allah tidak menurunkan bencana di situ, tidak. Karena apa? Wa anta fihim, karena kamu ada di situ. Ayat ini berlanjut, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Begitu juga ini Allah juga tidak menyiksa satu kaum yang di dalam kaum itu mereka pada beristighfar, pada bertaubat. Jadi maksudnya begini. Bagaimana ini sekarang Rasulullah SAW sudah wafat, sudah tiada. Apakah Allah akan menyiksa satu kaum kemudian karena Rasulullah tidak ada di situ? Tidak. Maka Allah, supaya tetap hadir ini Rasulullah selalu ada. Nama Rasulullah selalu dikaitkan dalam sholat-sholat kita, dalam adzan, dalam berbagai doa, zikir, dan seterusnya. Bahkan kita diperintahkan bersolawat. Orang bersolawat itu, ya, ini Allah ingin menurunkan siksaan kepada satu kaum. Kok di situ ada orang bersolawat? Allah tidak mau. Ada Nabi. Ada Muhammad di situ. Maka mari kita perbanyak sholawat Nabi di bulan Maulid Nabi khususnya ini. Saya sering menganjurkan minimal kita ini istighfar 100 kali setiap hari. Minimal sholawat 100 kali setiap hari. Karena Allah sudah menegaskan wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka istighfar dan sholawat ini harus bergandeng terus. Ya, di ayat ini bergandeng. Ini menepis seluruh siksaan Allah. Kalau ataupun ada sesuatu yang menyakitkan, misalnya pandemi ini apakah siksaan Allah? Padahal bangsa Indonesia, umat Islam di Indonesia penuh dengan istighfar dan sholawat. Tidak, ini bukan siksaan berarti. Ini fadl dan rahmat sesungguhnya. Ada misteri yang luar biasa di balik ini. Yang merupakan cara Allah menyayangi bangsa ini atau umat Islam di seluruh dunia. Nah, karena kalau masih ada sholawat berarti masih ada rahmatnya Allah. Nah itu, ya. Nah ini yang jangan sampai kita itu membangun satu generasi anak-anak kita nanti mengidolakan, yang diidolakan bukan Rasulullah. Yang diidolakan artis atau sesuatu. Boleh orang mengagumi, tetapi jangan sampai melebihi kekaguman idol kita kepada Rasulullah. Karena di dalam diri Rasulullah ada seluruh diri kita. Yang kita cari selama ini ada di beliau. Maka kita perlu meneladani. Ya. Nah, satu hal yang mungkin sehari-hari yang harus kita teladani dari beliau adalah akhlak karakter beliau sehari-hari, yang ini menjadi satu bentuk kepribadian. Dari kepribadian akhlak inilah yang akan membangun peradaban. Makanya negerinya Rasulullah itu menyebutkan ibu kotanya nama apa? Negerinya sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu kota, Al-Munawwarah yang bercahaya. Madinah itu civilized, sesuatu yang beradab, penuh dengan tata aturan, ya. Aturan hukum, aturan syariat, aturan macam-macam itu namanya aturan. Tapi itu tidak ada artinya kalau tidak Al-Munawwarah. Tidak ada nurnya.
Nur itu adalah tatanan batin kita. Bagaimana ridho, bersyukur, ikhlas, tawakal, zuhud, ya, cinta, saling menyayangi, itu munawwarah namanya. Dan itu di sini. Jangan sampai sebuah aturan saja ditaati tapi tidak muncul dari hati yang dalam. Nanti kering, ya kering, jadi keras akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini salah satu karakter yang diriwayatkan, yang perlu kita contoh. Kita mencontoh hal-hal kecil dari beliau aja sudah luar biasa sebenarnya. Contoh, ini riwayat dari Hindu bin Abi Halah. Salah satu beliau adalah putra Khadijah Ummul Mukminin, dan berarti masih sepupu, ya, paman dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Seorang sahabat yang luar biasa. Rasulullah SAW disebutkan karena Rasulullah SAW mutawasilal ahzan. Rasulullah senantiasa mutawasilal ahzan itu bukan selalu sedih, bukan, selalu memikirkan beban-beban orang lain supaya selamat nih umat. Bayangkan Rasulullah memiliki tanggung jawab sejak beliau diangkat menjadi Rasul sampai umat ini selamat besok sampai kiamat. Umat akhir zaman selamat ini kayak apa? Itu yang selalu mutawasilal ahzan. Rasulullah selalu prihatin namanya. Bukan prihatin terhadap kekurangan duit atau apa misalnya, bukan. Daimal fikrah, beliau selalu merenung beliau. Merenung. Wakhal laisat lahu rohah. Rasanya saya tidak pernah melihat beliau ini istirahat. Aktivitasnya luar biasa. Dan semua berdimensi kebajikan. Tawila sukt, lebih banyak diam. Ya, tidak mengumbar kata-kata, tidak pernah beliau. Lebih banyak diam beliau. Jadi, la yatakallamu fi ghairi hajah, tidak pernah berbicara beliau kecuali ada kebutuhan. Yaftatihul kalam wa yakhtatimu bi asydaqih. Beliau membuka pembicaraan maupun menutup pembicaraan dengan bi asydaqih itu semacam lesannya total. Jadi tidak ada sesuatu yang ketika beristilahnya berbicara beliau itu ya total. Tidak diempet, kalau orang Jawa bilang tidak diempet. Jadi lepas banget. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim. Beliau bicara dengan bahasa yang sangat-sangat ringkas tapi mengandung makna yang agung dan banyak sekali makna keagungannya. Bahasanya tegas, ringkas, tek, 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 tek. Dan tak habis-habisnya kita mencerap dari jawami'ul kalim tadi. Kalamuhu, kalau beliau berbicara, laisa bil jaf, nggak ada omong kosong. Semua mutiara rasanya. Walal mahin, tidak ada yang bahasanya yang membuli, menghina. Ya, melecehkan orang lain, merendahkan orang, tidak ada. Karena merendahkan, meremehkan orang lain itu tidak membuat kita mulia, tidak. Anda tidak dapat meraih kemuliaan, kehormatan dengan cara meremehkan orang lain.
Kemudian yu'adzimun ni'mah wa intaqat. Beliau tetap menghargai nikmatnya Allah walaupun sedikit kelihatannya. Kelihatannya sedikit. Ya, mungkin seberapa, beliau tetap syukurnya gede. Ya, maka Rasulullah sering menganjurkan, Allah menganjurkan kita bersyukur. Bahkan ada satu kalimat dari Siti Zainab. Siti Zainab ini putranya Sayyidina Ali, yang putrinya Sayyidina Ali, Siti Fatimah, ya, Siti Zainab, cucunya Kanjeng Nabi. Salah satu ucapan yang terkenal dari beliau agar umat manusia, umat Rasulullah ini banyak mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena alhamdulillah itu langsung diberi pertolongan oleh Allah. Allah malu rasanya untuk tidak menolong orang yang mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Allah langsung mendengar, memperhatikan orang yang mengucapkan alhamdulillah, seperti di dalam sholat kita disebutkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan orang yang alhamdulillah, memujinya. Ya, harus banyak-banyak, dikit-dikit harus alhamdulillah, alhamdulillah. Itu Allah membuka, menolong apapun. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhummu minha syai'an, tidak pernah mencela nikmat. Jadi Anda dapat sesuatu dari tetangga, dari apa, enggak pernah sedikit pun dicela. Ghara annahu lam yakun yadhummu dhawaqan wala yamdahu. Beliau juga tidak pernah mencela rasa makanan, rasa minuman. Ah, ini kurang enak, kurang apa. Enggak pernah beliau. Apa, memuji-muji juga tidak. Nah, ini salah satu pribadi yang perlu kita contoh. Wala tughdibuhud dunya wala ma kana fiha. Beliau tidak pernah marah karena urusan dunia. Untuk apa ya kita itu marah kok urusan dunia? Itu ya. Urusan dunia kok kita sampai marah, itu apa? Wa idza tu'diya al-haqqu lam yakum li ghadabihi syai'un hatta yantasiralah. Nah, Rasulullah juga tidak pernah, kecuali memang ada sebuah kebenaran yang dilanggar baru. Tapi beliau tidak pernah la yaghdabu li nafsihi wa la yantasiru laha. Beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi. Diapain? Bahkan enggak pernah marah beliau. Kalau itu soal pribadi. Tapi kalau soal hubungannya dengan kebenaran, dengan agama, beliau akan menegaskan itu. Jadi ini gambaran salah satu kisah ya pribadi. Wa idza asyara bi kaffi kulliha wa idza ta'ajjaba qalabaha wa idza tahaddatha ittasala biha wa daraba bi rahatihil yumna batna ibhamil yusra. Jadi beliau kalau menunjukkan sesuatu itu dengan tangannya secara menyeluruh, ya, tidak misalnya menunjuk menggenggam gitu, nggak pernah. Jadi apa ya? Beliau tidak berlebih lah, kira-kira begitu. Tidak berlebih. Jadi wa idza ghadiba arada wa ashaha wa idza fari'a ghadda tarfah. Kalau sampai marah, beliau ya memang beliau serius, tidak main-main, karena ini demi menyelamatkan umatnya. Bukan marah karena emosi loh. Ya, beda. Marah karena nafsu dengan marah karena kasihan, karena cinta, itu beda. Nah, itu. Begitu juga kalau beliau gembira,
gembira gitu ya. Beliau malah memejamkan matanya. Jadi beliau tidak ingin berlebih sebenarnya. Jadi hidup ini kalau kemoncolan, ya, moncolan itu jadi ekstrim gitu ya. Jadi nggak bagus segala-galanya. Maka beliau mengambil yang disebut wasatiyah, tengah, pas banget, pas banget. Kalau orang Jawa itu bilang tumbuh ketemu tutup, itu kan pas. Nah, ini tumbuh ketemu tutup, pas banget. Segala-galanya pas. Jullu dhahikuh atabassum. Beliau kalau tertawa tersenyum. Tersenyum saja. Kalau sampai tertawa kelihatan gigi-giginya tersenyum gitu. Nggak sampai ha, nggak sampai beliau. Maka yaftaru an mithli habb. Jadi seperti ada biji-biji mutiara di dalam gigi beliau itu karena bersih, indah. Karena beliau sangat menjaga. Lesan ini kan wakil apa yang ada di dalam hati kita. Harus dijaga, harus bersih. Gosok gigi itu hampir-hampir Rasulullah sampai khawatir diwajibkan bersiwak, bergosok gigi itu. Karena apa? Di sini adalah representasi dari apa yang ada di dalam batin kita. Maka jangan sampai dibuat memaki, berdusta, macam-macam. Ini harus selalu bersih dan suci mulut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini itu antara lain yang saya sampaikan salah satu kepribadian banyak sekali kitab-kitab sirah, kitab-kitab khasais, kitab syama'il, kepribadian Nabi ya. Bahkan ada satu kitab yang sangat luar biasa namanya kitab Asy-Syifa, ditulis abad 6 Hijriah oleh Qadhi Iyad. Itu luar biasa, spesial mengenai kepribadian beliau ya. Ada kitab 2 jilid. Nah, kebetulan saya juga mengkaji kitab itu untuk dipublisir supaya mengenal kepribadian beliau, karena lewat kitab Asy-Syifa itu orang Barat, orang Eropa mengenal kepribadian Rasulullah Muhammad SAW dengan indah. Yang semula siapa sih Muhammad, siapa sih? Tapi melalui Asy-Syifa kitab ini, kebetulan beliau lahir dan hidup di Spanyol ya, di Andalus. Nah ini yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ini salah satu, banyak ya kalau kita contoh-contoh, apalagi Rasulullah kalau mulai dari cara berbicara ya, cara menyampaikan ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum, selalu lembut karena ada kasih sayang dari Allah yang melimpah pada beliau, terekspresi di dalam komunikasi dengan lembut. Di Quran disebutkan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu keras kepala, kalau kamu radikal di dalam dirimu, lam faddu min haulik, mereka malah tidak mau memeluk agama ini, lari dari kamu, bersemburat jauh dari kamu. Fa'fu anhum, harus ada pemaafan. Nggak cukup memaafkan kita ini. Wastaghfir lahum. Saya sering mengatakan ini adalah pandangan cara berkomunikasi ala Al-Quran, ala Rasulullah SAW. Satu, harus ada kasih sayang dulu. Dua, hindari keras kepala dan keras hati, ngototan. Ya, ini harus dihindari. Pokoknya kalau nggak begini, wah itu bisa bubar itu. Yang ketiga, pemaafan. Pemaafan. Komunikasi dua belah pihak harus ada pemaafan. Saling memaafkan. Nggak cukup itu. Wastaghfir lahum. Saling memohonkan ampunan pada Allah. Anda ketemu siapa saja. Kalau tiga hal itu Anda lakukan, itu ada nur
di balik komunikasi Anda. Ini teladan yang luar biasa, apalagi di era sekarang, era medsos, era ini komunikasinya orang ini, ada nggak kasih sayang, ada nggak pemaafan, pernah nggak Anda memohonkan ampunan pada Allah, misalnya Anda mau WA di grup, pernah nggak Anda memohon, ya Allah semoga anggota grup saya ini diampuni ya Allah dosa-dosanya, baru Anda kirim. Kalau nggak pernah, itu di grup akhirnya pada berantem malahan. Itu. Nah ini, saya kira demikian. Tapi sebagai penutup, kalimat ini yang tadi saya sebutkan, saya kutip dari yang dibacakan tadi, laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah liman kana yarjullah, bagi orang yang harapannya Allah. Kalau harapan hidup kita ini belum Allah, mengikuti meneladani jejak Rasul ini sulit. Wah, harapanku hidup ini yang penting mimpi duniawi, mimpi ini, wah pokoknya suruh ngikuti jejak Nabi, berat. Sholat berat, ini berat, ini ya Allah kewajiban kok banyak banget ya. Loh, ini karena harapannya belum Allah. Padahal Allah itu puncak segala harapan. Tujuan hidup ini kemana? Ke Allah. Nggak ada yang lain. Kalau semua orang masih belum tujuan hidupnya adalah Allah, mulai saat ini harus Anda tegaskan. Kalau belum mampu, Anda didik diri kita sendiri supaya tujuan kita adalah Allah. Kalau tidak, hidup ini akan semakin menderita. Semakin resah, semakin takut, semakin cemas. Kenapa orang diliputi oleh kecemasan, ketakutan dalam hidupnya? Karena tujuannya belum Allah sebenarnya. Yang kedua, wal yaumal akhir. Ya, paling tidak tujuan yang kedua ini, yang kedua berikutnya, ya kita harus, kalau begitu tujuan hidupku adalah akhirat, yaumul akhir, akhirat. Kalau belum mampu Allah saja, paling tidak akhirat. Kalau masih belum ini lagi, wa dzakarallaha katsira, perbanyak berzikir. Itu akan mudah mengikuti jejak Nabi. Orang nggak pernah zikir, suruh ngikuti jejak Nabi angel. Ya. Maka zikir harus kita sosialisasikan, kita didikkan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Mereka mudah mental, intelektualnya, karakternya ngikuti Kanjeng Nabi, nggak ngikuti selebritis. Kan gitu. Nah, demikian ya. Saya kira semoga dalam rangka Maulid Nabi ini kita mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mari sekali lagi perbanyak istighfar dan sholawat, ya, banyak. Wis lagi kerja, lagi ngapain ya sudah. Kalau kita nggak berbicara ya berzikir saja, istighfar, sholawat dan seterusnya. Saya kira demikian. Wal afu minkum wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.